أنت بالتحدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia dan ayah bunda yang dirahmati Allah, yuk kita dengarkan cerita tentang kisah seekor ikan paus yang menelan Nabi Yunus. Di lautan yang luas, hiduplah seekor ikan paus. Ikan paus itu berkata, "Aku adalah seekor ikan paus raksasa. Allah menciptakan aku dengan tubuh yang besar dan panjang. Mulutku juga lebar dan gigiku seperti bulu sikat yang lembut dan rapat. Kadang juga ada yang tajam. Walaupun mulutku lebar, aku suka makan ikan yang kecil-kecil. Aku dan teman-temanku senang sekali berenang ke laut yang dalam dan gelap. Tidak ada cahaya sedikit pun. Kadang aku juga suka mengapung dan muncul ke permukaan. Saat muncul di permukaan laut, aku bisa menyemburkan udara dari lubang di atas kepalaku, seperti air mancur. Suatu hari, saat aku berenang ke permukaan, aku lihat ada kapal besar yang banyak penumpangnya. Dan barang-barang yang ada di kapal itu juga banyak, sehingga membuat kapal itu bergoyang-goyang. Saat itu cuaca turun, hujan sangat deras sekali dan anginnya bertiup kencang. Kapal itu terombang-ambing ke kanan dan ke kiri, hampir tenggelam. Dan penumpang yang ada di kapal itu panik dan takut karena kapal hampir tenggelam. Dari jauh aku lihat ada sesuatu yang terlempar ke laut. Atas izin Allah, aku berenang dengan cepat mendekati benda tersebut. Setelah dekat, tiba-tiba mulutku terbuka lebar dan hap! Aku telan benda tersebut. Ia masuk ke dalam mulutku, meluncur ke tenggorokan dan sampai ke dalam perutku yang gelap. Aku baru mengetahui ternyata yang aku telan tadi adalah manusia. Ya, dia adalah Nabi Yunus. Aku bingung, aku tidak tahu bagaimana supaya Nabi Yunus keluar dari perutku. Nabi Yunus berada dalam perutku yang gelap, licin, lengket, dan bau. Tapi Nabi Yunus masih hidup. Aku bawa Nabi Yunus berenang ke laut yang dalam dan gelap. Tidak ada cahaya sedikit pun. Nah, aku dengar Nabi Yunus berkata, "Ya Allah, tolonglah hamba, keluarkan hamba dari perut ikan paus ini. Ya Allah, bagaimana caranya supaya hamba bisa keluar dari perut ikan paus ini?" Berhari-hari Nabi Yunus aku bawa berenang ke laut yang dalam dan gelap. Saat itu Nabi Yunus tidak berhenti berdoa. Nabi Yunus berdoa, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Nabi Yunus terus bertasbih, berzikir, memohon ampun kepada Allah. Ia tidak berhenti berdoa. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik Nabi Yunus selalu berdoa. Nabi Yunus berdoa dan berkata, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Setiap hari Nabi Yunus mengulang-ulang terus doanya. Nabi Yunus yakin suatu saat nanti Allah akan mengabulkan doanya. Ia berdoa, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Itulah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus.
Allah mendengar doa Nabi Yunus yang menggema dalam perutku yang gelap. Suatu hari saat aku berenang ke laut yang dalam, tiba-tiba perutku mulas. Aku ingin muntah. Aku berenang ke permukaan. Aku berenang tidak terarah. Aku sudah tidak tahan. Aku ingin muntah. Tiba-tiba mulutku terbuka lebar dan aku muntah. Aku keluarkan semua isi perutku, termasuk Nabi Yunus. Aku lihat Nabi Yunus berenang ke tepi pantai. Ia berjalan dengan keadaan lemas. Aku lega, Nabi Yunus masih hidup dan bisa keluar dari dalam perutku dengan keadaan selamat. Akhirnya aku tinggalkan Nabi Yunus sendiri dan aku kembali berenang ke laut yang luas. Demikianlah akhir cerita dari kisah seekor ikan paus yang menelan Nabi Yunus. Ayah bunda yang dirahmati Allah dan anak-anak yang berbahagia, dari cerita ini kita dapat mengambil hikmahnya, yaitu kita harus bersabar dan berdoa dalam menghadapi masalah. Dan Allah akan mengabulkan doa hambanya yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.